Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini saya menyampaikan tentang soal pretest atau soal seleksi akademik PPG dalam jabatan yang berpeluang untuk muncul di soal seleksi akademik nanti atau pretest untuk mata pelajaran PPKN. Untuk kompetensi guru pedagogik. Kita masuk pada soal yang pertama. Untuk materi pokok kurikulum PPKN, capaian pembelajarannya merencanakan pembelajaran PPKN yang kreatif dan mendidik berdasarkan kurikulum. Indikator esensial mengidentifikasi karakteristik kurikulum mata pelajaran PPKN. Soal yang pertama. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Jadi yang diminta di sini di soal ini, analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang apa? Jadi melihat pilihan jawaban yang tersedia, analisis hukum digunakan ketika kita atau ketika masyarakat membicarakan tentang B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Keterangannya atau pembahasannya sebagai berikut. Kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan seperti yang ada pada soal. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis atau dari perspektif hukum. Jadi dari pilihan A, B, C, D, dan E, maka yang termasuk atau yang digunakan analisis hukum ketika membicarakan yang B, yaitu tentang otonomi daerah yang harus atau berdasarkan undang-undang. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Materi pokok, silabus, capaian pembelajaran merencanakan pembelajaran PPKN yang kreatif dan mendidik berdasarkan kurikulum. Indikator esensialnya menganalisis kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dengan kompetensi dasar. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Jadi dari sini Bapak Ibu, yang perlu kita pahami dari soal yang kedua ini, rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat. Artinya, bahasa sederhananya, IPK apa yang tepat untuk KD mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Jadi indikator pencapaian kompetensi artinya apa yang kita buat sebagai tolak ukur bahwa murid kita telah mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan.
A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Maka yang menjadi jawabannya adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Pembahasannya sebagai berikut. Guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar afektif atau civic disposition. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KADI, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK menjadi melaksanakan. Jadi wujud dari mematuhi itu yang diharapkan pada indikator pencapaian kompetensi. Murid kita sudah tercapai kompetensinya, pemahamannya tentang mematuhi norma itu, maka wujudnya adalah mereka mampu melaksanakannya. Jadi itu untuk soal nomor 2. Soal yang ketiga. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah, nah ini dibalik Bapak Ibu. Sekarang IPK-nya yang sudah ditentukan, yang kita cari adalah model pembelajaran yang tepat. Dengan IPK mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan indikator esensialnya menentukan model pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Materi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara. Yang pertama, A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, E. Praktik. Jadi jawabannya adalah C. Diskusi. Alasannya atau pembahasannya sebagai berikut. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Untuk indikator pencapaian kompetensi, ini ada sedikit kesalahan pada pembahasannya Bapak Ibu, ini salah ketik, seharusnya ini mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah model pembelajaran yaitu diskusi. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang diarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi.
Jadi materi pokoknya materi PPKN. Capaian pembelajarannya mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya menganalisis materi dalam pembelajaran PPKN. Jadi yang diminta untuk soal nomor 4 ini adalah menganalisis materi dalam pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa. Jadi ini kelima pilihannya adalah tentang pemilu dan partai politik. Jadi pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa. Jawabannya adalah C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Keterangannya, materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu, merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Jadi pengembangan dari materi tentang Sumpah Pemuda 1928 itu yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang, yaitu berupa pemilu, merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Itu saja Bapak Ibu untuk soal hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.